Gimana setelah beberapa tahun di tempat ini, rasanya gimana menurut Lucy dulu lah, perasaan pribadi ya? Iya, di pesat ya? Iya, setelah disediakan kan, kemarin kan menyelesaikan masa studi tuh. Nah, kira-kira setelah menjadi staf di sini, rasanya gimana gitu? Oh iya. Kalau dibilang pengalaman ya berarti ya pengalaman yang dirasakan baru 1 tahun belum nyampe ya, setengah tahun. Iya. Saya bisa dikatakan ya cukup menikmati ya, sangat menikmati. Maksudnya mungkin prosesnya cukup ini ya yang saya rasakan gitu, banyak hal tantangan gitu ya. Sebagai seorang mentor tentu berarti ya, saya pikir dulu ketika saya lagi mahasiswa itu enak sekali gitu ya, mentor tuh enak gitu ya, tinggal kayak ya semuanya cuma di kantor atau di rumah aja. Tapi ketika saya sendiri yang menjalaninya sebagai seorang mentor, waduh, ternyata memang banyak tantangan. Bahkan di situ ya banyak ujian ya, sehingga lewat proses itu bisa membuat saya belajar banyak hal. Iya, salah satu yang berkesan sama 1 tahun ini. Yang berkesan itu ketika anak-anak saya itu sakit semua, mentor-mentor saya. Itu gimana? Aduh, kalau saya ingat itu ya, jadi kalau bukan karena kekuatan yang daripada Tuhan itu memampukan saya rasa saya nggak akan mampu sampai sekarang itu. Iya, dapat kekuatan dari Tuhan gitu. Iya, jadi ketika semua mente-mente saya itu sakit, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga benar-benar saya nggak mengalami sakit gitu. Bahkan ketika saya merasa saya itu lemah, tapi Tuhan menguatkan saya saat itu juga, ketika dimana saatnya saya harusnya itu juga lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ saya diberi kekuatan ketika saya mulai menyembah Dia itu, dan benar-benar power of change itu ya, perubahan yang itu daripada Tuhan. Keren ya pengalamannya, baru 1 tahun tapi diperhadapkan dengan hal-hal yang menurut saya itu luar biasa, membangkitkan satu yang kita anggap dulu kemarin-kemarinnya biasa-biasa aja pasti bisa. Ternyata ada tantangannya juga, dan itu bisa kamu melewati dengan powerful dari Tuhan gitu ya, ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan luar biasa pengalaman begitu, maksudnya belum tentu hal itu ketika di tempat lain bisa kamu dapatkan pengalaman. Pasti beda lah. Beda. Setiap tantangannya luar biasa, semakin bertumbuhlah di dalam pementoran, bahkan dalam mendampingi anak-anak itu bukan hal yang mudah, dan saya rasakan juga untuk mendampingi anak-anak itu banyak hal yang perlu kita belajar setiap hari dari sikap-sikap mereka, kan? Dan itu menurut kita mereka itu jadi energi dan kekuatan tersendiri dengan berbagai sikap perilaku mereka yang berbeda-beda. Cukup menantang. Iya, asik ya, ternyata mempelajari manusia itu asik. Seru sekali. Membuat kita semakin belajar dari setiap orang itu punya kepribadian yang unik, sehingga kita tidak dapat menyamaratakan mereka. Betul. Mereka dikasih Tuhan pribadi yang berbeda, bahkan dengan hal-hal yang unik dari mereka itu membuat kita belajar banyak hal. Jadi bersyukur. Kalau Kak Asmita sendiri bagaimana pengalamannya? Pengalaman pertama itu ketika menghadapi saya lemahnya kalau ke manusia itu sungkanan. Jadi kan kita di pondok itu kan juga berbeda-beda ya, maksudnya ada yang lebih tua dari saya kalau segi umur, tapi ya gimana cara kita untuk berada ya sebagai kakak gitu. Dan hal itu membuat saya harus berjuang setiap hari dalam hal memberi nasihat. Kan saya bukan orang yang tipikal harus memberi nasihat, nggak bisa, karena saya juga rasa-rasanya tuh awal-awal itu saya butuh itu pun, tapi gimana saya percaya bahwa itu rencana Tuhan membawa saya semakin dewasa dalam hal itu. Dan mulai saya belajar, saya mau belajar dalam hal itu. Jadi saya coba panggil satu, jadi kayak one-on-one gitu. Coba saya lihat reaksi anak ini pertama sekali tuh. Saya panggil ke kamar, dan sebelumnya itu saya doa dulu, karena
dari mana nanti kata-kata saya dan bagaimana memberikan pertanyaan yang memancing dia untuk terbuka dengan saya. Dan itu saya doa dulu dan saya siap, dan situasi hati saya juga lagi aman, maksudnya nggak ada kemarahan, kesedihan, pokoknya perasaan saya lagi baik-baik saja gitu. Jadi saya mencoba, dan ternyata setelah masuk, ternyata menyelusuri bagian-bagian apa yang kayak cerita-ceritanya itu membuat saya setelah itu, oh Tuhan, ternyata rencanamu indah lah. Pokoknya ini luar biasa bagi saya ketika melihat, mendengarkan setiap cerita dulu sebelum kesini mahasiswanya, dan visinya ke depan yang sangat menurut saya luar biasa, dan itu sama-sama kami doakan. Dan itu terkesan sekali. Dan 2 tahun selama ini banyak sih jatuh bangunnya juga. Dan yang paling berkesan, kadang-kadang saya itu karena saya orangnya sanguin, melankolis, nangis, dan semua ketika menghadapi masalah itu mengurung diri sebentar, mudah dibawa perasaan, mudah terbawa perasaan, terus nangis. Dan itu ya udah, nggak apa-apa, habis itu kembali lagi. Pokoknya nggak ada kata jangan menyerah, karena ada banyak yang membutuhkan gitu. Wah, keren banget ya. Jangan saya jadi belajar dengan apa yang Kak Astita sampaikan. Luar biasa sih. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu adalah kata motivasi untuk diri sendiri. Iya, kalau bukan kita yang memotivasi diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau kita tunggu dari orang lain itu ada sih, tapi enggak kekuatan, tepat waktu atau di mana di saat kita membutuhkan, kan nggak mungkin mereka juga tahu kalau kita nggak cerita, tapi diri sendiri itu lebih tahu. Iya, karena motivasi dari luarnya itu kan sifatnya sementara ya. Kalaupun kadang kita termotivasi, belum tentu itu bisa menguatkan kita. Betul. Tapi motivasi yang dari dalam diri kita ini yang memberikan power yang lebih kuat dari segalanya gitu. Karena ketika di luar, di lingkungan di luar itu mengecewakan, tapi kita punya motivasi dalam diri, itu nggak membuat kita mudah menyerah. Terus keren. Begitu.